Selamat siang rekan-rekan petani semuanya, apa kabarnya? Harapannya rekan-rekan semuanya dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat. Amin. Nah, hari Senin tentunya dengan semangat yang baru kita mengawali minggu ini ya dengan harapan yang baru juga. Oke. Nah, saya dalam perjalanan menuju ke daerah Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, dalam perjalanan saya singgah sebentar di rest area ya, rehat sebentar. Nah, siang ini saya ingin sharing tentang yang namanya pupuk. Nah, kalau kita dalam dunia pertanian, kita tidak bisa lepas dari yang namanya pemupukan. Nah, pupuk yang baik itu adalah pupuk yang bisa terserap maksimal oleh tanaman. Nah, jadi fungsinya adalah pupuk itu sebagai sumber makanan untuk tanaman dan makanan tersebut bisa diserap. Nah, memang kebanyakan kita banyak menggunakan pupuk organik dan anorganik. Semuanya pupuk itu baik ya, semuanya itu tujuannya baik. Tetapi di siang ini saya ingin sharing dengan satu pupuk organik yang rekan-rekan semuanya ya saya yakin sudah pernah dengar, yaitu eco farming. Eco farming ini adalah pupuk organik super aktif ya yang sudah melalui uji penelitian sampai dengan 17 tahun, dan kelebihan dari eco farming ini adalah mengandung bakteri positif atau decomposer ya sebagai bioaktivator ya. Eco farming ini juga mengandung 13 unsur hara yang dibutuhkan tanaman ya. Jadi dengan menggunakan eco farming ini bisa menghemat penggunaan pupuk anorganik atau pupuk kimia sampai dengan 75%. Wow, itu hebat, itu dahsyat. Dan saya menyampaikan ini karena saya juga menggunakannya di tanaman budidaya talas beneng ya, dan juga mitra-mitra petani talas beneng kita juga saya rekomendasikan, dan kita sudah melihat bagaimana perbedaan dan bagaimana sangat signifikan fungsi daripada pupuk eco farming ini. Nah, eco farming ini bukan hanya untuk tanaman yang tanaman seperti padi, jagung dan sebagainya, tetapi untuk tanaman keras juga bisa, seperti sawit, karet, kopi ya kan, coklat dan sebagainya. Jadi memang ini pupuk organik yang sangat-sangat super aktif. Nah, siang ini saya ingin cerita tentang yang namanya ada produk terbaru dari eco farming, yaitu eco farming slow release. Nah, ini penggunaannya ya, cara pengaplikasiannya sangat-sangat efektif sekali, terutama buat rekan-rekan yang petani kebun sawit atau karet, coklat atau kebun kopi, terutama tanaman keras. Nah, kalau saya ambil contoh itu yang namanya, kalau untuk kebun sawit dalam 1 hektar itu saya yakin tiap kita sekali pemupukan pasti akan menghabiskan biaya 800 sampai dengan 1 juta itu per hektarnya ya. Pasti rekan-rekan petani sawit sudah tahu menggunakan pupuk apa aja itu jenisnya. Tetapi kehebatan dari eco farming slow release ini, jadi dalam satu box ini ya, satu box ini berisi 10 saset. Wow, pupuk pakai saset ya. Nah, ini dia, saya buka. Nah, inilah dia. Jadi satu box berisi 10 saset. Sasetnya itu seperti ini. Nah, inilah satu saset eco farming slow release. Kehebatannya di mana? Fungsinya tetap sama, tetapi cara pengaplikasiannya ini yang saya mau tekankan. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang pengaplikasian di tanaman sawit contohnya ya. Nah, jadi kita hanya cukup melobangi di sekitaran piringan sawit itu sekitar 20 cm lubang. Setelah itu kita masukkan 1 saset per 1 tanaman ya. Nah, setelah itu 4 bulan kemudian ya baru dilakukan pemupukan sama. Jadi bayangin berapa banyak yang bisa kita kurangi cost ya, biaya pertama, biaya dari pembelian pupuk anorganik, terus yang kedua ongkos kerja pada saat kita pengaplikasian pupuk ya. Kalau dengan per saset seperti ini rekan-rekan semuanya tidak perlu banyak tenaga kerja, tidak bisa menekan kos kerjanya
Ya, karena dengan 1 hektar itu bisa ditanganin oleh 1 orang tuh dengan seperti ini. Ya paling juga pekerjaan 1 hari cukup. Ya, karena cuma 1 saset 1 tanaman. Ya, nanti begitu kita masukkan ke dalam lubangnya yang kita sudah siapkan, ini tinggal dirobek saja, dah dibiarkan seperti itu per 4 bulan atau per 6 bulan. Itu rekan-rekan semuanya yang tahu pengaplikasian seperti biasa dilakukan di sawit, ya. Nah, saran kita itu per 4 bulan, ya. Nah, jadi fungsi dari eco farming ini adalah pertama meringankan biaya produksi, yang kedua adalah mempercepat masa panen, ya. Yang ketiga itu meningkatkan imunitas tanaman. Jadi tanaman itu tidak gampang terserang penyakit, ya. Yang berikutnya yang keempat itu meningkatkan unsur hara tanah. Nah, ini yang penting. Kita harus menjaga kelangsungan dari kualitas kesuburan daripada tanah tersebut. Kenapa? Karena tanaman kita kan ditanam di atas tanah. Jadi meningkatkan unsur hara itu penting dalam tanah. Setelah itu otomatis meningkatkan hasil produksi dan meningkatkan kualitas. Ya, rekan-rekan semua, saya sarankan menggunakan pupuk eco farming slow release. Penggunaannya sangat efisien dan menghemat biaya, menghemat juga biaya tenaga kerja, ya, dan sangat efektif untuk menjaga kelangsungan daripada tanah kita, ya. Jadi mari kita bertani dengan cara bijak, ya, bertani dengan memperhatikan kelangsungan tanah kita. Jangan buru-buru menggunakan kebanyakan pupuk kimia, karena pupuk kimia mengakibatkan ada efek negatif dari tanah tersebut. Perlu nggak pupuk kimia? Perlu, ya. Tetapi penggunaan pupuk kimia harus kita benar-benar gunakan seefektif mungkin, supaya apa? Kelangsungan tanah atau unsur hara di dalam tanah tidak cepat rusak. Karena penggunaan pupuk kimia itu dia mempercepat sebenarnya, ya, agak sedikit memaksa tanah tersebut gitu. Jadi ya penggunaannya sangat harus dalam dosis tertentu lah gitu. Tetapi pupuk organik ini bicara tentang bagaimana kita bertani secara bijak, memperhatikan juga kesuburan tanah, memperhatikan kelangsungan tanaman kita. Ya, ingat kalau kita budidaya sawit itu kan kelangsungannya sekitar 20-25 tahun. Itu waktu yang sangat panjang. Berarti selama 25 tahun itu kita harus menjaga itu tingkat unsur hara terutama di dalam tanah. Jadi gunakan yang namanya pupuk eco farming. Nah, ada juga pupuk eco farming yang seperti ini. Ya, nah ini kemasan fungsinya tetap sama, hanya saja pengaplikasiannya yang berbeda. Kalau ini dia sistemnya dikocor atau disemprotkan atau disiram pada tanaman. Bisa juga untuk digunakan kepada sawit dan tanaman lainnya. Untuk padi juga sangat baik, untuk jagung juga sangat baik. Ya, hanya berbeda pengaplikasiannya. Fungsinya tetap sama. Jadi buat rekan-rekan semuanya, ayo kita bertani dengan secara bijak. Ayo kita bertani untuk mempertahankan kesuburan tanah. Jika rekan-rekan semuanya butuh informasi lebih lengkap tentang eco farming, silakan hubungi nomor 0813 703 16009. Nomornya tetap sama. Untuk budidaya talas juga tetap itu. Ya, sekali lagi untuk penggunaan eco farming silakan hubungi nomor 0813 703 16009. Ya, kami atau saya sudah membuktikan bagaimana kehebatan dari pupuk eco farming ini. Saya berani bercerita karena saya sudah membuktikannya di tanaman talas saya. Dan ini sangat baik. Dan juga ada beberapa mitra petani kita yang punya perkebunan sawit, dia juga sudah pakai. Dan juga ada mitra kita yang punya lahan persawahan, mitra kita juga sudah pakai. Dan semuanya itu dengan responnya sangat baik. Nanti sekali waktu saya akan wawancarai rekan-rekan kita, ya, rekan petani mitra kita yang menggunakan pupuk eco farming. Tentunya ikutin terus channel Petani Naik Kelas ini supaya informasi-informasi seputaran dunia tani rekan-rekan semuanya bisa dapatkan. Oke, tetap semangat. Harapan kita hanya satu, Petani Naik Kelas. Salam Talas. Bye-bye.